Bapa di surga, terima kasih kami mau mendengar firman sebagai bagian dari pembelajaran kami, supaya kami bukan hanya tahu dan mengerti, tapi kami mengalami sendiri firman yang berbicara kepada kami. Dan sebagai bahan pembicaraan dari firman yang akan kami dengar, kami mau ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, pencerahan, dan keseriusan. Kiranya Tuhan tolong kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12, ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang menjadi isu belakangan ini, dan ini terus menjadi kontroversial dimanapun, pada berbagai zaman, yaitu mengenai Yesus. Yesus yang mana yang kalian percayai? Yesus yang mana yang kalian ikuti? Yesus yang mana yang kita betul-betul mengerti? Kalau kita bicara Yesus yang mana, itu karena ada banyak orang yang membicarakan tentang Yesus. Orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, ateis, orang yang bermoral, mendeskripsikan Yesus menurut perspektif mereka. Ada berdasarkan perspektif kitab suci mereka. Ada berdasarkan perspektif menurut teolog tertentu, pendekatan-pendekatan tertentu. Kalau kita orang Kristen, harusnya menyadari bahwa Yesus yang kita tahu, kita yakini, kita terima itu adalah Yesus yang di dalam ajaran Alkitab. Yang secara lengkap, utuh, menyeluruh, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dituliskan, dijelaskan, digambarkan. Mengapa ini penting? Karena melalui pengenalan akan Kristuslah, kita bisa mengerti apa itu pembenaran dan bagaimana itu hidup yang kudus. Hidup yang benar berarti hidup yang berorientasi kepada Kristus yang menyatakan diri. Hidup yang kudus adalah hidup yang seperti Yesus sendiri selama di bumi. Nah, dari pemaparan pengenalan akan Kristus berkaitan dengan keselamatan kita, orang-orang pilihan, maka tentunya kita bisa menelusurinya secara logis. Allah telah menetapkan dan memanggil umat pilihannya untuk mengalami kelahiran baru, mengalami sendiri pertobatan, berdasarkan keyakinan akan pribadi dan karya Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang bangkit dari kematian dan akan naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Rangkaian pengenalan akan Kristus ini menjadi dasar iman untuk pertobatan kita. Mengapa kita perlu bertobat? Mengapa kita membutuhkan pengampunan? Mengapa kita membutuhkan status yang baru? Alasannya sederhana, tapi itu kenyataan yang tidak bisa dijawab oleh keyakinan agama dan kepercayaan apapun. Karena kita berada di dalam keberdosaan dan upah dosa adalah kematian. Itu alasan yang paling masuk akal dan yang paling urgent untuk kebutuhan kita. Dan melalui Kristus yang telah mati, substitusinya telah kita terima, pendamaiannya telah kita yakini, dan perbaharuan dari status kita sudah kita dapatkan berdasarkan legalitas standing dari Allah yang membenarkan kita berdasarkan pengampunannya. Pengampunan itu tidak hanya berkaitan dengan saya bersalah, saya perlu perbaikan hidup, saya mengakuinya, dan kemudian saya minta maaf kepada orang yang saya lukai, saya sakiti, atau saya mengalaminya. Jadi pengampunan itu bukan hanya berbicara tentang Allah menerima saya, menjadikan saya milik kepunyaannya, diadopsi. Pengampunan itu memperbaiki dan memberi hidup yang baru. Berdasarkan apa pengampunan yang kita terima? Berdasarkan karya Kristus. Kristus yang seperti apa yang kita yakini? Kristus yang dijelaskan, dituliskan, disampaikan di dalam Alkitab.
Kalau yang dituliskan, diajarkan, atau dijelaskan oleh orang-orang yang bukan berdasarkan ajaran Kristen, ajaran Alkitab, maka itu bukan Yesus yang kita maksud. Ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus diserupakan oleh salah satu muridnya, Yesus tidak mungkin mati, Yesus itu memang sebenarnya mati tapi mayatnya dicuri lalu diganti dengan yang mirip Yesus, dan sebagainya. Itu karangan, perspektif dari unbeliever, orang-orang kafir, penyembah berhala, dan orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita sebagai orang Kristen, karena di dalam Kristus itu ada pembenaran. Dan di dalam pembenaran itu kita diterima sebagai anak Allah. Dan status kita diubah. Itu sebabnya saya bertanya tadi di awal, Yesus yang seperti apa yang kita percayai? Yesus yang berasal dari mana yang kita terima? Salah menyebut, salah sumber, salah perspektif tentang Yesus yang sesungguhnya, maka masih disangsikan, bahkan bisa dipertanyakan, kamu orang Kristen apa bukan? Nah, kalau kita sudah mengalami pembenaran, berasumsilah saya bahwa semua kita adalah orang Kristen yang sudah dibenarkan oleh Bapa dan dikerjakan semua pembenaran itu oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dengan asumsi itu, saya ingin mengatakan bahwa tidak cukup berhenti di sana. Memang anugerah keselamatan itu diberikan kepada orang pilihan, tetapi anugerah itu tidak murahan. Kita tidak mengikuti model atau perspektif hyper grace. Sekali selamat, tetap selamat, lalu bebas. Semua sudah berdasarkan anugerah. Kita juga tidak menerima konsep Judaisme legalisme. Ikut Tuhan, harus taat ini, itu, baru selamat. Kita menolak legalisme, kita menolak hyper grace. Kita menerima realitas. Realitasnya, kenyataannya, bahwa saya diselamatkan berdasarkan anugerah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang ditulis dalam Alkitab. Nah, sebagai orang-orang yang dibenarkan, apa yang kita kerjakan? Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dituliskan di ayat yang kedua, 12, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut akan Tuhan, dengan gentar. Dan ini menjadi modal awal untuk kita bisa mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita memang sudah orang-orang yang dibenarkan. Dalam proses mengerjakan keselamatan itulah kita yang disebut dengan progressive sanctification. Itu sebabnya di dalam pasal 12 ayat 1 dituliskan oleh Rasul Paulus, karena kita sudah diadopsi sebagai anak-anak Allah, dan menerima pengampunan, karena kita di dalam dan melalui Kristus menjadi orang-orang Kristen, karena kita sudah dihapuskan dosa dan pelanggaran kita, karena itu, maka demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma. Jemaat di Roma bukan didirikan atau dimulai dari Paulus. Seorang rasul, seorang hamba Tuhan, tidak harus karena dia bukan jemaatnya, tidak usah menasihati, tidak demikian. Kita yang di sini bukan jemaat saya, tapi mahasiswa di mana saya mendidik, mengajar tentang keimanan Kristen. Sama seperti Rasul Paulus, saya menasihatkan kalian. Apa yang saya nasihati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, kita punya persembahan yang kudus, yang berkenan. Tubuh ini. Supaya kita tahu relasinya dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu bukan hanya kebangkitan roh, tapi juga kebangkitan tubuh. Karena tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan. Kuburan jelas kosong. Perempuan-perempuan yang datang untuk merempah-rempahi tidak lagi menemukan tubuh Yesus. Tubuh itu sudah tidak ada lagi di kuburan. Kuburan itu kosong. Nah, kuburan yang kosong itu membuktikan bahwa tubuh bangkit. Beberapa saat, tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu tidak dikenal oleh murid-muridnya. Setelah beberapa kali Tuhan hadir dalam persekutuan murid-murid yang ketakutan itu, barulah mereka sadari, ini Yesus. Jadi tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia, yang bisa dikenali, tetapi juga berbeda karena kualitasnya. Apa relasinya dengan ayat ini? Paulus mengendaki kita sebagai orang Kristen yang sudah mengalami pembenaran tadi, sewajarnya mempersembahkan tubuh yang hidup, karena yang meninggal tidak bisa lagi menyatakan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus. Seluruh anggota tubuh kita. Ada banyak anggota tubuh kita. Ada ribuan miliaran sel pada tubuh kita. Ada anggota tubuh yang kelihatan dan ada anggota tubuh yang tidak kelihatan.
yang digerakkan oleh otak kita untuk menjadi gerakan motorik, kinematik, sensorik. Dan otak kita juga memfungsikan indrawi kita. Lihat, dengar, decap, rasa, dan sebagainya. Ada 5. Jadi persembahkan tubuh berarti seluruh totalitas tubuh kita itu dipersembahkan. Hidupnya kudus. Yang tadinya nonton film porno, tidak lagi nonton film porno. Yang tadinya gosipin orang, tidak lagi menggosipi orang, membuli orang. Yang tadinya hanya suka baca-baca yang tidak beres, sekarang suka baca-baca yang benar. Berbagai pengetahuan, firman Tuhan, dan berbagai macam pembelajaran. Tangan yang tadinya sukanya melakukan hal yang jahat, sekarang sukanya menolong orang, membantu orang, memberikan uluran tangan. Kaki yang tadinya sukanya berjalan kemana-mana tidak tahu arah tujuan, sekarang jelas. Mau kemana dia pergi, mau apa yang dia lakukan, dia jelas. Berjalan dengan tepat, di jalan yang benar. Itu namanya mempersembahkan tubuh, persembahan yang kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu berarti dikhususkan untuk dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari kejahatan, dipisahkan dari hal-hal yang tidak beres, lalu dipersembahkan special only for our God. Spesial untuk Kristus. Jadi itu persembahan yang kudus. Jadi perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita yang mengenakan tubuh, apapun itu, betul-betul harus di dalam kesucian. Dan anggota tubuh kita yang tadinya punya habit yang jahat, yang tidak benar, sekarang habitnya adalah melakukan yang baik dan benar. Jadi ini penting. Kalau kita habitnya tidak di dalam kebenaran, maka kita kalau sudah hidup dalam Kristus, maka kita sekarang jadi benar. Tadinya kita memberontak kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, sekarang kita jalan di hadapan Tuhan, coram Deo. Itu sebabnya kalau lagu sekolah minggu itu, walaupun sangat sederhana, tetapi itu sangat substansial. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu. Karena memang itu dasar pentingnya bagi orang Kristen, pengudusanmu. Tubuhmu itu penting. Hai perempuan yang belum menikah maupun yang sudah menikah, jangan gunakan tubuhmu untuk hawa nafsu seksualmu yang tidak diperkenan Tuhan. Hai laki-laki, jangan gunakan tubuhmu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang cemar, yang najis. Sudah banyak cerita dari anak-anak remaja dan pemuda. Sudah tidak beres lagi hidupnya, pacaran tidak suci. Dan ini menjadi kenyataannya. Jadi harus mempersembahkan tubuh. Apakah cukup itu? Jadi moralitas jadinya? Tidak. Karena di ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua itu mulai dari akal budi. Fungsikan pikiran itu. Tadi tubuh itu otak. Kalau akal budi itu pikiran. Pikiran itu rohani, otak itu jasmani. Antara otak dan pikiran itu mesti sinkron. Maka orang yang berpikir secara rohani harus disinkronkan berelasi dengan otaknya. Supaya otaknya bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh dengan benar, dengan tepat, menganalisis, dan memahami secara objektif apa yang ada di dalam alam ini. Itu melalui otak. Otak menggunakan mata, otak menggunakan telinga, otak menggunakan anggota tubuh yang lain, dan saat yang sama otak bersinergi dengan pikiran. Nah, kalau pikirannya itu tidak beres, maka otak juga bisa memfungsikan dirinya dengan tidak beres. Misalnya, orang yang biasa nonton film porno, itu memorinya itu mengalami suatu kerusakan sel. Orang yang suka minum minuman keras, narkoba, itu kerusakan sel otak, memori, dan kinematiknya. Maka tidak heran, tidak akan tahan duduk mendengar firman. Tidak akan tahan duduk mendapatkan ajaran-ajaran yang benar. Nggak akan tahan. Jangan paksa orang itu untuk duduk manis mendengarkan kebenaran. Jangan paksa. Karena memang sudah kebanyakan dicekoki pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran yang jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Maka Paulus di sini secara tidak langsung membuka ruang yang namanya apa? Tubuh dan roh, otak dan pikiran. Itu menjadi satu kesatuan bersinergi. Apa yang kamu percakapkan, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu ketahui, itu kan menggunakan tubuh. Baca mesti pakai mata, mendengar mesti pakai telinga, dan segala macam anggota tubuh. Tapi anggota tubuh ini yang punya pengalaman pengetahuan ini dengan taste-nya masing-masing, maka itu akan bersinergi dengan pikiran. Itu sebabnya Rasul Paulus apa? Katakan pembaharuan budimu, transformasi your mind, atau lebih dekatnya lagi ada redeem your mind, menebus pikiranmu. Bagaimana menebus pikiranmu? Orang yang hidup kudus itu selalu senantiasa mengisi
pikirannya dengan berbagai pengetahuan yang kompleks, yang runut, yang rinci, yang detail, yang kontekstual, yang relevan. Pikirannya diisi dengan itu. Ya, kita bisa belajar melalui media yang ada. Kita bisa belajar melalui relasi dengan komunitas kita. Kita bisa belajar mendapatkan pengetahuan melalui perjalanan sejarah hidup kita. Dan itu terakumulasi. Apa yang Anda dan saya pelajari dari mulai di rumah, di sekolah sampai kampus, dari perjalanan pribadi maupun dalam keluarga, dalam pergaulan, dengan teman, dengan orang-orang yang kalian dan saya anggap itu baik, itu terakumulasi di dalam pikiran. Dan itulah yang mendesain perilaku kita. Mendesain cara pandang kita. Kalau di rumah kebanyakan itu berkelahi papa mama, kalau di dalam gereja tidak pernah ikut sekolah minggu dan persekutuan remaja, bahkan ibadah minggu, kalau di kampus tidak kreatif di dalam mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan, akan terwujud dari mana? Dari keseharian di kelas. Keseharian dalam pergaulan komunitas. Siapa temanmu, seperti itulah kira-kira dirimu. Siapa yang kamu percaya, seperti itulah dirimu. Jadi di sini Paulus sangat luar biasa membuat sebuah korelasi antara pembenaran dan hidup kudus. Dan hidup kudus, sekali lagi, itu pada tubuh dan pikiran. Dan kalau kita bisa mengelaborasi lebih dalam, maka kita akan dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan. Jadi dapat beda. Tampil beda bukan berarti jadi orang aneh. Tampil beda bukan berarti jadi orang asing. Tampil beda karena dia berhikmat. Orang yang memiliki kapasitas seperti itu berhikmat. Oh, ini salah. Oh, ini tidak benar. Jadi dapat membedakan. Bagaimana dapat membedakan? Warna. Bagaimana dapat membedakan angka? Bagaimana dapat membedakan jenis? Bagaimana dapat membedakan kategori? Itu proses pembelajaran. Cognitive understanding. Tapi bagaimana memutuskan ini beda? Itu bicara hati. Bicara iman. Dan bagaimana dengan keputusan itu tubuh ini difungsikan? Nah, itu berarti ada sinkronisasi. Maka apa yang ada tampilan pada tubuhmu, penggunaan fungsi-fungsi anggota tubuhmu, disitulah terbukti kita sebenarnya orang percaya atau tidak. Ini saya jelaskan secara psikologis. Saya temukan di dalam dunia anatomi, konstruksi filosofis, filsafat berpikir, dan juga konstruksi iman. Yang saya sampaikan ini interdisiplinary, tentang pengudusan. Kiranya dengan renungan singkat menolong kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Baik belum tentu berkenan. Berkenan belum tentu sempurna. Yang sempurna dimulai dari yang baik dan berkenan. Kita hadir di kelas itu baik, tapi belum tentu berkenan. Kita tidak dicentang absen, belum tentu baik. Karena terbukti ada beberapa yang tidak mau dengar firman. Jadi berkenankah kamu kuliah? Berkenankah kamu sebagai anak-anak Tuhan? Berkenankah daya imajinasimu? Sempurnakah? Karena Tuhan mengatakan, sempurnalah kamu karena Bapakku disempurna. Sempurna itu bukan berarti nilai 10. Sempurna berarti pada proporsimu sempurna nggak mengerjakannya. Kalau tidak, berarti ada yang belum berkenan di hati Tuhan. Kalau tidak, berarti ada yang belum baik yang kita kerjakan. Berarti pikiran kita ada yang keliru nih, sehingga mendrive seluruh anggota tubuh kita dengan otak yang sudah didrive oleh mind kita. Jadi pikiran mendrive otak, otak mendrive seluruh fungsi indrawi dan anggota tubuh, dan ini kembali kepada hati, hati kepada pikiran di dalam. Jadi ini saling bersinergi di dalam diri kita secara individu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang hidupnya kudus dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya bagi kami yang sudah belajar, kami bisa tahu bahwa yang benar yang mana. Kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki, dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami berkenan dan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin.